ada banyak banget orang-orang yang memiliki suatu pendapat dan dia menyebarkan pendapat itu ke orang-orang di sekitar dia di saat dia sendiri nggak memahami betul isi dari pendapat dia itu. Dia nggak tahu itu benar atau salah. Ini udah banyak banget sih terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah ketika orang-orang yang memiliki pendapat mengenai dunia modal, padahal dia sendiri juga nggak tahu isi dari dunia modal itu seperti apa, kayak gimana, dia nggak tahu. Karena itu aku di sini mau bahas mengenai secrets that modeling industry doesn't want you to know. Jadi hal-hal apa aja yang selama ini menjadi rahasia kita yang ada di dunia modal. Sebenarnya nggak terlalu menjadi suatu hal yang secrets, karena di sisi lain hal yang akan aku bahas ini bukan menjadi suatu rahasia banget bagi kita yang ada di industri modal. Dan aku juga tahu pasti banyak orang-orang di luar sana, orang-orang di luar industri modal yang udah mengetahui ini sebelumnya. Tapi bagi aku dan berdasarkan pengalaman aku sendiri, lebih banyak lagi orang-orang yang belum mengetahuinya dan dia memiliki pendapat yang salah mengenai ini. Jadi langsung aja masuk ke hal pertama yang akan aku bahas adalah apa itu industri modal. Industri modal bagi aku adalah dunia modal yang di dalamnya terdapat agensi modal, di mana agensi ini merupakan wadah bagi para modal untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi agensi adalah tempat yang memberikan pekerjaan kepada para model-model yang dikontraknya. Dan langsung aja ke secret-secret yang akan aku bahas. Pertama ada sikut-sikutan antar talent. Sikut-sikutan di sini bukan secara fisik sih, karena kita sebagai model juga mempunyai keharusan untuk menjaga keanggunan kita di mata orang lain. Jadi sikut-sikutan di sini lebih ke arah bersaing secara sehat. Gimana caranya kita bisa berada di posisi atas, kita dipandang oleh CEO kita, oleh klien kita, oleh orang-orang yang ada dalam agensi atau yang lain sebagainya. Yang intinya gimana caranya kita bisa menunjukkan kelebihan kita di antara model-model yang lainnya. Karena gini, agensi di Indonesia tuh ada banyak banget. Jangankan di Indonesia, di Jakarta aja tuh udah banyak banget. Dan di dalam satu agensi itu kan bukan cuma 1 atau 2 model, tapi ada banyak banget. Contohnya kayak di agensi aku itu ada sekitar 30-50an model. Nah, ketika klien mencari satu model, dia tuh harus memilih dulu agensi mana nih dari banyaknya agensi yang akan dia pilih yang cocok untuk dia. Dan ketika udah memilih satu agensi, di dalamnya lagi dia harus memilih lagi model mana yang cocok. Nah, karena itu kita sebagai model harus bisa menunjukkan kelebihan kita, sehingga ketika klien mencari seperti itu, orang-orang di agensi kita bisa mempromosikan kita, mengajukan kita, atau setidaknya kita masuk ke dalam list model-model yang akan dipilih oleh klien tersebut. Jadi cara untuk mendapatkan kelebihannya ini yang pastinya aku tahu adalah kita harus memiliki keunikan. Keunikan ini kan bisa dari fisik ataupun hal lain kan. Kalau secara fisik, aku sendiri bukan yang fisiknya itu terlihat sebagai model banget, karena kan ada kadang-kadang orang yang dari looknya aja, dari mukanya aja tuh udah kelihatan model banget, unik banget gitu. Nah, kalau aku kan enggak, jadi aku menyiasatinya dengan cara-cara yang lain. Gimana caranya? Kalau aku sendiri adalah dengan memiliki attitude yang baik ketika bekerja dengan klien. Aku berusaha untuk memiliki pribadian yang baik, biar klien itu tuh senang dengan aku, dengan kinerja aku. Jadi aku juga harus memiliki kinerja yang baik. Contohnya kayak ketika photoshoot, hasil foto aku ada banyak, hasil fotonya juga bagus-bagus, dan aku kerjanya dengan cepat, aku bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Itu kan klien pasti bisa merasakan puas. Jadi aku akan dipilih lagi mungkin di sesi foto atau sesi lainnya nanti gitu. Jadi banyak hal-hal lain yang bisa menjadikan kita unik atau memiliki kelebihan. Lanjut ke secrets yang kedua. Ini adalah secrets yang sangat-sangat ingin aku sebarkan, ingin aku sampaikan ke orang-orang, adalah self-love. Jadi self-love ini menjadi kunci utama untuk menjadi seorang model yang sukses. Tapi bagi aku, self-love adalah kunci utama di segala tempat. Dimanapun kita berada, di organisasi manapun, di tempat manapun, di pekerjaan apapun, kita harus bisa menciptakan self-love itu. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Karena gini, ketika kita mencintai diri kita sendiri, akan timbul rasa percaya diri kita gitu. Kita percaya akan kemampuan kita, dan kita akan melaksanakan itu, menjalankan hal-hal yang akan kita lakuin dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena kita percaya ini akan berhasil. Kayak gitu. Jadi self-love itu penting untuk ada dimanapun. Dan cara untuk mencintai diri kita sendiri itu mungkin akan ada beberapa orang yang menjawab, aku mencintai diri aku sendiri dengan merawat tubuh aku.
ya it's okay, menurut aku itu juga benar. Tapi bagi aku sendiri, cara mencintai diri aku sendiri itu bisa dari banyak hal, gak cuma secara fisik aku merawat diri aku, tapi bisa juga dengan hal-hal lain yang membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya kayak aku sebelumnya aku nggak mengharuskan kalian untuk sama kayak aku, karena ini pendapat aku sendiri dan ini jalan yang aku pilih. Aku memilih pendidikan sebagai bentuk aku untuk mencintai diri aku sendiri. Jadi banyak banget teman-teman aku yang masih nanyain, ngapain sih masih ada di jurusan manajemen, ngapain sih masih menjadi mahasiswa gitu, di saat aku punya pekerjaan sendiri, di saat aku udah punya penghasilan sendiri. Jawaban aku adalah karena ini adalah bentuk aku mencintai diri aku sendiri. Aku mau menjadi pribadi yang lebih baik dengan pendidikan aku ini. Jadi aku bisa memiliki wawasan yang lebih luas, aku bisa memiliki pengalaman yang lebih banyak, pengalaman organisasi, aku bisa punya relasi dan teman-teman yang lebih banyak. Dan mungkin bagi aku, dengan aku berpendidikan gini, akan meningkatkan attitude aku menjadi pribadi yang lebih baik, aku memiliki attitude yang lebih baik gitu. Itu mungkin salah satu bentuk self love aku. Tapi ada juga bentuk lain dari self love aku selain secara fisik ya, aku juga merawat diri aku. Cuman di lain itu menjadi model juga merupakan salah satu bentuk aku mencintai diri aku sendiri. Kenapa? Karena dulu itu bisa dibilang ada orang-orang yang mengomentari tubuh aku gitu. Mereka bilang aku kurus, aku tinggi, dan kurus tinggi aku itu kayak tiang listrik gitu. Aku nggak masalah, aku nggak marah, karena mereka juga bicara sesuai kenyataannya. Emang nyatanya aku kayak gini, aku kurus tinggi, itu emang benar. Tapi ketika aku mendengar itu secara berulang-ulang, dan apalagi saat itu tuh aku masih SD atau SMP yang masih bisa terbilang kecil gitu untuk dihina, ketika mereka mengatakan itu, aku tahu itu bercanda dan aku tahu mereka cuma mau mencairkan suasana. Aku juga menjawabnya dengan ketawa-tawa aja. Aku tahu aku kayak biasa aja ya, aku ya nggak apa-apa, itu pendapat mereka dan emang pendapat mereka itu benar kenyataannya gitu. Emang secara fakta aku kayak gini. Tapi ketika aku udah nggak bersama mereka, muncullah pikiran-pikiran, apa benar ya ini kekurangan aku? Apa benar ya ini emang kelemahan aku kurus tinggi tuh emang lemah gitu, aku punya kekurangan ini gitu. Tapi balik lagi, karena aku mencintai diri aku sendiri, aku yakin ini bukan kelemahan, aku yakin ini ada manfaatnya. Aku dikasih anugerah kayak gini, aku yakin itu ada manfaatnya, ada hal yang bisa menjadikan aku lebih baik gitu. Jadi aku punya suatu sifat dalam konteks ini ya, dalam kasus ini ketika aku dihina dan aku menjadi model, aku punya sifat yang kurang baik, yang nggak cocok lah untuk dicontoh. Aku punya sifat dendam. Dendam ini benar-benar nggak bagus ya, nggak bagus untuk dicontoh. Cuman bagi aku sendiri, dendam ini bisa menjadi baik ketika kalian bisa mengendalikan ini, bisa mengontrol ini gitu. Karena aku melampiaskan dendam aku ini ke diri aku sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke hal-hal lain, bukan ke apapun yang ada di luar diri aku. Jadi emang cara aku untuk menjadikan dendam ini baik adalah aku melampiaskannya ke diri aku sendiri. Jadi aku berpikir gimana caranya kelemahan aku di mata orang lain ini menjadi kelebihan tersendiri bagi aku sendiri. Jadi aku menjadi model itu sebenarnya emang cita-cita aku dari kecil. Dari aku SD aku emang pengen jadi model atas keinginan aku sendiri, tapi dengan adanya perkataan-perkataan itu sedikit memotivasi aku untuk mencapai cita-cita aku itu. Dan pada akhirnya aku bisa mencapai ini atas rasa dendam, awalnya dendam, tapi aku melampiaskannya ke diri aku sendiri. Aku harus bisa menjadikan ini kelebihan gitu. Dan pada akhirnya ketika aku menjadi model, orang-orang yang dulunya menghina aku mungkin dengan candaannya itu, mengatakan hal itu, sekarang malah yang kayak keren banget sekarang udah jadi model. Aku nggak masalah, aku justru berterima kasih banget dengan mereka yang udah berpendapat seperti itu dan mereka yang dulunya menghina aku, karena aku nggak nyangka dengan mereka kayak gitu mereka malah memotivasi aku dan akhirnya aku mencapai apa yang aku harapkan. Sebagai dari sebagiannya itu
karena aku mencintai diri aku sendiri dan aku percaya dengan diri aku gitu sih. Jadi balik lagi ke self love itu emang menjadi kunci utama banget dimanapun kalian berada. Kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri, karena dengan kalian mencintai diri kalian sendiri itu segala hal akan berjalan dengan lancar. Kalian bisa mencapai hal-hal yang kalian harapkan, kalian bisa melakukan hal yang akan kalian lakuin itu dengan baik dan maksimal gitu, karena kalian percaya dengan kemampuan diri kalian. Lanjut ke secrets yang ketiga adalah dunia modeling sama dengan sekolah. Ini bisa dalam bentuk beberapa definisi sih. Yang pertama, di dunia modeling ya aku kayak sekolah, aku juga belajar gimana cara catwalk yang baik, gimana caranya photoshoot yang baik, video shoot yang baik, atau mungkin syuting yang baik. Itu aku juga belajar. Tapi di sini yang akan aku tekenin adalah dalam hal pergaulan. Dunia modeling itu sama dengan sekolah, ada pergaulan yang positif dan ada pergaulan yang negatif. Mungkin banyak orang-orang di luar model yang berpendapat kalau orang-orang yang ada di dunia entertain itu memiliki pergaulan yang negatif. Dulu jujur aja sebelum aku menjadi model, aku juga berpendapat demikian, karena banyaknya masukan-masukan yang ke telinga aku kalau dunia entertain itu negatif gitu. Aku tuh udah ikut photoshoot model itu dari 2016, tapi aku baru masuk ke agensi itu tengah 2019. Jadi sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah aku udah menjadi model, dan aku udah tahu sebenarnya kayak gimana di dunia model itu. Cuman dulu ketika aku berpikiran kalau misalkan pendapat orang lain itu benar, dunia entertain itu negatif, dunia modeling itu negatif, ketika aku mau masuk ke agensi itu aku udah siap apapun kenyataannya. Jika di dunia modeling itu emang ternyata pergaulannya itu negatif, aku udah siap, aku udah membentengi diri aku sendiri. Jadi sebenarnya aku nggak menyalahkan pergaulan negatif ataupun positif, itu sebenarnya pilihan kalian masing-masing. Dan ketika kalian memilih ada di jalan yang positif, kalian harus bisa membentengi diri kalian sendiri agar kalau kalian ada di lingkungan yang berbeda atau nggak cocok dengan diri kalian nggak keikut, nggak kebawa, kalian tetap menjadi diri kalian sendiri gitu sih. Jadi sebenarnya pilihan, tapi ketika kalian memilih positif, kalian harus bisa membentengi diri kalian. Cuman sejauh aku jadi model dan ada di industri model, aku nggak menemukan itu sih. Aku nggak menemukan pergaulan negatif yang orang-orang dulu bilang ke aku, karena yang menurut pendapat aku dan pandangan aku ya sama aja kayak yang ada di sekolah, pergaulannya positif negatif. Kalian yang di sekolah juga pasti udah biasa kan melihat pergaulan tuh ada dua, ada positif ada negatif. Dan ketika aku di dunia model ya udah sama aja, nggak ada perbedaannya, nggak ada negatif yang negatif banget gitu, nggak ada. Jadi di sini yang mungkin aku mau tekenin adalah jangan terlalu berpendapat akan suatu hal ketika kalian belum memahami betul tentang hal tersebut. Jangan kalian berpendapat secara berlebihan mengenai suatu hal, padahal kalian sendiri nggak terjun di dalamnya. Itu sih yang aku mau tekenin. Selanjutnya ke secrets yang keempat dan mungkin yang terakhir adalah tidak ada keharusan model untuk menjadi perfect. Jadi mungkin banyak orang yang berpendapat model itu perfect banget, cantik, tinggi. Banyak juga mungkin orang yang mendefinisikan definisi perfect itu adalah cantik gitu kan. Padahal di kita sendiri di industri model itu nggak ada keharusan kayak gitu, karena menurut aku perfect bisa datang dengan sendirinya ketika kita bisa memanfaatkan itu, ketika kita bisa mengendalikan hal tersebut, kita bisa mencari hal-hal lain yang mendatangkan kata perfect itu. Karena perfect kalau di dunia model itu bisa contohnya kayak yang tadi pertama aku bilang, hasil foto kita bagus, kinerja kita baik, attitude kita baik, itu kalian bisa melihat itu kayak wow bagus gitu, itu keren, itu perfect lah gitu. Sebenarnya nggak ada kata perfectnya karena nggak ada yang sempurna pastinya, jadi mungkin hampir perfect. Nah tapi kita sendiri tuh nggak ada kewajiban untuk menjadi perfect. Kita mau kayak gimana pun, kalau misalkan definisi kalian perfect itu cantik tuh bisa datang dengan sendirinya. Kayak yang tadi aku bilang, dengan attitude yang baik, jujur aja aku lebih kagum, aku lebih melihat orang yang berattitude baik itu cantik dibandingkan orang yang sebenarnya cantik tapi attitude-nya bad gitu. Jadi orang-orang yang berattitude atau mungkin dengan dia memiliki wawasan yang luas, dia memiliki pengalaman yang banyak, dia mengagumkan, itu tuh attitude-nya itu bisa menjadi
hal yang membuat dia perfect gitu. Wawasannya itu bisa menjadi hal yang membuat dia perfect. Jadi perfect itu bisa datang dengan sendirinya ketika kita bisa mencari hal-hal yang menjadikan kita perfect gitu. Nggak harus kita dari awal, dari lahir, dari secara fisik harus perfect, itu enggak, percuma gitu loh kalau misalkan kita perfect secara fisik tapi attitude-nya jelek. Bagi aku itu nggak bagus. Jadi mungkin kunci utamanya adalah attitude tuh harus baik, karena ketika kita berattitude kita akan perfect di mata orang lain. Walaupun secara fisik mungkin kita nggak pede, tapi dengan attitude ataupun wawasan kita bisa terlihat perfect di mata orang lain, dan orang tuh bisa kagum dengan kita gitu. Oke, mungkin itu aja yang akan aku sampaikan, dan aku punya pesan satu untuk kalian. I hope all of you can to love yourself first. Jadi aku berharap kalian bisa mencintai diri kalian sendiri masing-masing. Ini sama sih kayak secrets aku yang kedua tadi, karena diri kalian sendiri adalah aset satu-satunya yang kalian miliki yang gak akan pernah berubah. Kalian harus bisa menjaganya, merawatnya, menghargainya mungkin. Jadi kalian harus bisa mencintainya, sehingga kalian tuh memiliki rasa percaya diri. Kalian percaya akan kemampuan kalian percaya ketika kalian melakukan sesuatu itu akan berjalan dengan baik, karena kalian tahu kalian mempunyai kemampuan yang baik dengan rasa percaya diri yang timbul dari kecintaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Itu sih yang mungkin akan aku sampaikan. Sama tadi mengenai pergaulan, kalau kalian memilih pergaulan yang positif, kalian harus tetap bersosialisasi dengan baik. Jangan sampai ketika kalian berada di lingkungan yang berbeda dengan kalian atau nggak cocok dengan diri kalian sendiri, itu kalian nggak bisa bersosialisasi dengan baik sehingga kalian diasingkan oleh mereka. Itu jangan sampai. Jadi kalian harus tetap bisa bersosialisasi dengan baik, berteman dengan siapa aja, siapapun itu kalian harus bisa. Cuman balik lagi, kalian harus bisa juga membentengi diri kalian sendiri agar kalian tuh nggak terpengaruh, kalian nggak berubah gitu, kalian tetap menjadi diri kalian sendiri. Jadi mungkin kunci utama dari talks aku kali ini adalah self love. Kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Attitude, kalian harus meningkatkan attitude kalian terus menerus. Walaupun attitude kalian udah baik, kalian harus tetap mengaisnya gitu loh, tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan soal pergaulan itu adalah pilihan kalian, nggak ada paksaan dan nggak ada yang salah. Itu adalah pilihan kalian masing-masing. Oke, jadi itu aja talks yang akan aku bahas. Terima kasih and see you.